Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang keutamaannya melimpah tersebut banyak ditunggu-tunggu kehadirannya oleh muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman harus lebih meningkatkan amal-amal ibadah jika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan nanti. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mengingat kembali, karena ini kaitannya dengan materi-materi tahunan untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Salah satunya adalah mengingat kembali keutamaan bulan suci Ramadan. Kita tentu ingat seseorang itu termotivasi oleh dua hal. Yang pertama, termotivasi dengan harapan. Yang kedua adalah termotivasi oleh ancaman. Misalnya, kalau seseorang itu memiliki planning, memiliki rencana, memiliki cita-cita, punya harapan, maka dia akan termotivasi untuk mengejar harapan tersebut. Demikian juga ketika ada sebuah ancaman itu mengancam kita, maka kita akan termotivasi untuk menghindar dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, makanya terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, kita akan coba melihat dari sisi harapan. Salah satunya adalah kita mengingat keutamaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, supaya terpacu semangat kita, supaya termotivasi semangat kita untuk memperbanyak dan meraih keutamaan-keutamaan tersebut selama di bulan Ramadan. Apa saja keutamaan bulan Ramadan? Yang jelas ada sebuah ungkapan Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan itu adalah sayyidnya bulan-bulan yang ada, penghulunya bulan-bulan yang ada, itu adalah Ramadan. Kita akan coba mengingat kembali tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini harapannya bukan hanya sebatas kita ingat, kita tahu, tapi dengan kita mengingat kembali keutamaan bulan Ramadan, itu bagaimana kita semangat dan termotivasi untuk memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana pendahulu kita, yaitu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dilanjutkan oleh para ulama yang mereka sadar bahwa bulan Ramadan itu betul-betul bulan mulia. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Ini sudah mafhum, ini sudah kita ketahui, sudah kita fahami bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh barokah. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka sama dengan bulan yang penuh barokah itu juga datang.
Tentu kita masih ingat makna berkah itu adalah zatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyebut Ramadan itu sebagai syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh barokah, itu artinya bulan Ramadan bulan di mana seseorang itu harus panen kebaikan. Makanya jika bulan Ramadan itu tidak kita manfaatkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, maka kita gagal dalam memanfaatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Ini adalah renungan buat kita semua muslimin rahimakumullah. Ketika kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh barokah, berarti kita sudah harus mulai merencanakan dari sekarang. Kita harus bikin planning dari sekarang. Kita harus mempersiapkan target mulai dari sekarang. Kebaikan apa yang harus saya kumpulkan, kebaikan apa yang saya harus lakukan selama di bulan yang penuh barokah tersebut. Apakah tilawatil Quran? Apakah qiyamul lail? Apakah bersedekah? Apakah bersilaturahim? Apakah berdoa? Apakah hadir di sebuah majelis dan lain sebagainya? Itu adalah bagian dari kebaikan. Nah, ini adalah PR yang harus kita lakukan, PR yang harus kita kerjakan. Mulai dari hari ini kita bikin rencana, kita bikin planning, kita bikin target, sehingga ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, kita ingat rencana itu dan kita harus eksekusi. Kita harus kerjakan karena ini adalah bulan mulia dan jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keberkahan. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, bulan diwajibkannya ibadah puasa. Masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menfardukan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini adalah bagian dari keutamaan yang lain karena puasa itu adalah bagian dari rukun Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa selama di bulan Ramadan. Dan ayatnya cukup terkenal dan tidak asing buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Berarti ketika kita merasa sebagai orang yang beriman, ketika kita pengen menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, kita harus segera merespon seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sampaikan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan puasa ini untuk umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari satu ayat ini. Pertama adalah Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman, berarti orang beriman itu spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa termasuk orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi, berarti kita termasuk orang yang spesial. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan para ulama
sepakat terkait dengan hukum puasa Ramadan, yaitu wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Itu menunjukkan karena puasa itu adalah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Apalagi ayat ini turun di tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah 15 tahun Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, baru perintah melaksanakan ibadah puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya proses panjang untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang beriman, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yaitu puasa itu menahan diri. Berarti kan sebelumnya sesuatu yang tidak terbiasa. Itu pasti akan dirasakan berat oleh orang yang tidak terbiasa. Makanya ketika orang untuk menghindari sebuah anggapan, ya saya jadi umatnya Nabi harus puasa, makanya Allah sandingkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan hanya kalian kok yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi umat-umat dulu itu juga berpuasa. Nah, apalagi kalau kita melihat puasanya orang-orang dulu itu jauh lebih berat daripada puasa yang hari ini kita lakukan. Misalnya Maryam, Zakaria, itu puasanya bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara. Puasa yang diwajibkan kepada Nabi Daud dan umatnya itu malah lebih banyak lagi jumlahnya. Karena puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, selama syariat itu berlaku. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, umatnya Nabi Daud itu puasa dalam 1 tahun ada 6 bulan. Sementara kita dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Makanya mari kita manfaatkan dengan baik Ramadan nanti, kita jaga kualitas puasa kita, karena puasa itu targetnya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya sebatas alhamdulillah puasa saya lunas, alhamdulillah nggak ada yang bolong, alhamdulillah lancar. Tapi ketika itu semua terjadi, kalau tidak menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, itu menjadi tanda tanya. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua keutamaan dari 8 keutamaan yang kita kaji. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan selanjutnya bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.